Halo teman-teman, hari ini aku mau pasang perangkap kepiting di muara sungai. Nanti hasilnya akan langsung aku bakar di tepi pantai. Yuk ikut aku. Aku hanya pasang 4 perangkap menggunakan umpan belut hidup. Bau amis dari belut sangat disukai kepiting. Sebelum itu belutnya aku potong-potong dulu, kemudian kita masukkan di bagian tengah perangkap. Kalau kepitingnya udah masuk, nggak akan bisa keluar lagi karena perangkap ini sudah dihususkan untuk kepiting teman-teman. Oh iya, sebelum mulai pasang perangkapnya, aku mau nyemilin kasamo dari Lemonilo. Aku bawa varian rasa spicy barbecue dan smoky barbecue. Akhirnya ada keripik singkong spicy barbecue dan smoky barbecue yang nggak bikin sakit tenggorokan karena nggak pakai micin. Selain itu juga Lemonilo kasamo tanpa 3P, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Teman-teman bisa beli Lemonilo kasamo ini di Indomaret atau e-commerce. Karena sebentar lagi air muara ini akan surut mengikuti air laut, aku harus cepat-cepat pasang perangkapnya. Caranya tinggal dilemparin gini aja. Yang penting jangan sampai terbalik ya, dan usahakan perangkapnya menyentuh dasar muara agar kepitingnya bisa masuk. Kemudian talinya diikat di tonjolan akar bakau. Walaupun ngikatnya longgar, nggak akan hanyut karena air muara nggak deras teman-teman. Sementara nunggu perangkapnya, aku mau review buah liar yang di sekitaran pantai. Ini adalah buah bakau. Bentuknya unik karena bagian atasnya seperti bintang. Kita coba petik beberapa aja ya. Lihat nih, di daerah teman-teman ini namanya buah apa? Yang rumahnya jauh dari pantai mungkin gak bakalan tahu buah ini. Bisa dimainkan juga seperti gasing. Jadi nostalgia nih. Kita coba lihat ya seperti apa isinya. Kalau masih muda seperti ini, isinya mirip buah are atau buah tin, dan rasanya kecut bercampur pahit. Setelah menunggu sekitar 1,5 jam, saatnya kita angkat perangkapnya. Di perangkap pertama, aku hanya dapat satu aja, tapi lumayan besar. Ini adalah kepiting rajungan, teman-teman. Ukuran terbesarnya nggak lebih telapak tangan aja. Beda dengan kepiting bakau yang beratnya bisa mencapai 3 kilogram bahkan lebih. Di perangkap kedua, nggak nyangka, selain dapat 2 ekor kepiting, aku dapat ikan juga. Ini sebenarnya jenis ikan air tawar yang sudah beradaptasi di muara sungai ini. Atau mungkin habitat ikan air asin ya. Kemudian di perangkap ketiga, aku dapat 4 ekor kepiting. Oh iya, di perangkap 4 aku zonk karena umpannya habis. Gak tahu juga kenapa bisa habis. Yeay, ini dia hasil hari ini. Langsung aku bakar di pinggir pantai. Ini tanpa bumbu apapun ya. Aku bakar langsung. Toh juga pada dasarnya rasa daging kepiting ada manis-manisnya. Jadi walaupun tanpa bumbu masih enak untuk dimakan. Setelah beberapa menit jalan santai, kepiting dan ikannya udah matang. Sebenarnya sih nggak lama ya, karena kepiting mudah matang sama halnya dengan udang. Nah, kalau ikan harus dibakar lebih lama agar matang dan nggak enak pas dimakan. Bagian daging kepiting ada dicapit serta bagian dada kiri dan kanan. Kalau kaki dan bagian lain hampir nggak ada daging karena memang ukurannya kecil. Maaf ya teman-teman agak berantakan, maklumlah ya karena nggak bawa alat panggang. Daging ikannya berwarna putih, walaupun nggak pakai bumbu apapun, kalau ikannya segar pasti rasanya enak dan manis. Kalau berkemah di tengah hutan, pastinya pas bakar ikan maupun udang langsung di bara api seperti ini. Ya, walaupun terbilang kurang bersih, tapi memang biasanya begitu teman-teman. Kalau bawa alat sangat lengkap, keseruannya jadi berkurang karena serba praktis. Apalagi udang sungai, walaupun dibakar langsung tanpa bumbu enak banget, manis dan nggak ngebosenin walaupun makan banyak. Tapi hati-hati ya, kalau makan udang kebanyakan bisa bikin pusing. Kapan ya bisa jaring ikan di pantai gini, kemudian hasilnya langsung dibakar? Pastinya seru banget. Kapan-kapan kita spill hewan laut lagi ya pas air laut surut. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik beberapa buah segar karena aku mau buat salad buah. Wah, ini adalah salad pertama nih di VT aku. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik buah naga dulu. Nggak semua buah bisa dibuat salad, hanya beberapa jenis buah aja. Bukannya nggak bisa sih, tapi kurang enak aja kalau dibuat salad. Kita petik satu aja ya. Selanjutnya, petik buah melon. Sebagian besar melon di kebun ini sudah dipanen teman-teman, tapi masih ada ratusan buah yang masih menunggu panen tinggal beberapa hari. Ini jenis melon kuning atau golden melon. Kita petik menggunakan gunting ya. Aku pilih yang sudah benar-benar kuning. Kalau udah di kebun bakalan bingung mau pilih yang mana. Karena hampir rata-rata buah melon ini kuning semua, jadi bingung milihnya. Pohon melon hanya sekali berbuah. Kalau buahnya udah kuning, pohonnya juga akan mati. Dan ditanami kembali setelah dipanen semua. Dari tanam sampai panen membutuhkan waktu 2 bulan aja. Selanjutnya petik buah anggur. Anggur-anggur ini hanya ditanam di polybag besar dan lahannya di atas rumah teman-teman. Oh iya, karena setiap hari ambil video di kebun, memori aku udah lama penuh. Tapi kenapa aku tetap bisa pakai HP ini untuk ambil video? Karena aku menggunakan Terabox. Teman-teman dapat mengunggah semua video ke Terabox karena aplikasi ini menyediakan 1024 GB ruang gratis.
Teman-teman juga dapat memutar video yang disimpan di Terabox kapan aja dan di mana aja. Walaupun masih kuning gini, bukan berarti belum matang ya teman-teman, karena ini memang jenisnya. Ada yang merah, kuning, hijau, dan ungu kehitaman. Ini bener-bener manis banget, apalagi kalau nggak pernah kena hujan. Manisnya bikin nagih. Kalau anggur lokal, rata-rata rasanya agak kecut, jarang ada yang manis. Walaupun buah kelengkeng belum ada yang matang sempurna, kita petik aja ya. Dagingnya sudah cukup tebal untuk dimakan. Kalau nunggu matang banget, kelamaan bikin saladnya. Daging kelengkeng ini nggak setebal yang dijual di pasaran, nggak terlalu manis juga. Ini juga jenisnya yang biasa, nggak seperti kelengkeng super seperti kebanyakan. Cukup segini aja ya. Setelah itu, aku berkunjung ke kebun pepaya. Ada banyak pohon pepaya, tapi sebagian ada yang belum mulai berbuah. Aku kurang tahu ini jenis pepaya apa. Tapi serius, ini manis banget kalau udah matang, dan renyah banget kalau masih setengah matang. Karena mau buat salad, kita cari yang belum terlalu matang biar ada sensasi renyah pas dimakan. Kayaknya yang ini pas dan kebetulan rendah juga, bisa dipetik tanpa harus manjat. Entah kenapa kebanyakan pepaya sekarang cepat berbuah dengan tinggi pohon rata-rata terbilang rendah. Apa memang jenisnya ya? Wah, ini dia beberapa buah untuk bahan salad hari ini. Pertama, aku mau buat jelly dulu, karena biasanya kalau beli salad kebanyakan dikasih jelly juga. Jadi kita coba pakai juga ya. Sementara itu, aku mau kupas buahnya. Lihat nih melon yang tadi, kelihatan seger banget kan? Kita potong-potong kecil seperti ini agar mudah diaduk bersama buah-buah lain. Kita pakai sebagian aja ya. Kemudian anggurnya juga aku pakai sebagian biar muat di wadah. Sebelumnya udah aku cuci dulu ya. Kemudian aku potong menjadi 2 bagian. Sebisa mungkin kita harus buang bijinya biar nggak jadi penghalang pas makan saladnya. Kalau kelengkengnya tinggal kita pencet-pencet gini aja. Jangan dicuci ya biar rasa manisnya nggak berkurang. Karena ada beberapa jenis buah yang kalau dicuci manisnya akan berkurang. Dan aku juga sering ngalamin. Ini jenis pepaya apa ya teman-teman? Walaupun masih setengah matang, isinya udah merah gini. Pas banget nih kalau dibuat rujak. Kita potong kecil-kecil seperti melon yang tadi ya. Ini jenis buah naga yang isinya merah. Ada juga buah naga isi putih, tapi di daerahku sudah nggak ada yang tanam, karena yang aku dengar lebih manis buah naga merah daripada yang putih. Bener nggak sih? Oh iya, jelinya kita potong-potong segi 4 juga ya. Kalau bahan saladnya simple, tambahkan yogurt dan mayones. Kemudian terakhir tambahkan susu kental manis dan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Aku juga menggunakan keju parut biar lebih enak, karena kebanyakan salad yang dijual juga menggunakan keju parut. Wah, semua bahannya udah siap nih. Pertama, kita campurkan dulu semua buah yang tadi satu persatu. Sebenarnya masih kurang apel, nanas, dan rambutan. Kemudian diaduk dan tambahkan saus saladnya secara merata. Lalu setelah itu diaduk-aduk sampai semua tercampur ya. Terakhir tambahkan jelinya. Aku pakai rasa jeruk dan anggur. Kemudian tambahkan buah naganya sebagai toppingnya. Setelah itu taburkan kejunya dan masukkan ke dalam kulkas biar lebih segar. Yeay, setelah menunggu sekitar 2 jam, saladnya siap untuk dimakan. Teman-teman ada yang mau nggak? Siapa nih pecinta salad? Komen di bawah ya. Aku suka banget makan salad, nggak ngebosenin walaupun sering makan. Sebelumnya aku belum pernah buat konten salad. Maaf ya kalau buatnya agak berantakan. Kalau masalah rasa tergantung bahannya ya. Kalau menggunakan bahan yang berkualitas tentu rasanya juga enak. Next bikin konten apa lagi ya biar seru? Kasih saran dong teman-teman. See you next time. Dadah!